اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian banyaknya sehingga tidak mampu menghitung, apalagi segalanya harus diuangkan.
Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali di kesempatan istimewa ini khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib sendiri untuk terus meningkatkan takwa Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Mudah-mudahan dalam perjalanan hari-hari ke depan kita terus dan semakin meningkatkan kualitas takwa Allah tersebut. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau mau sedikit berpikir apa prioritas dalam kehidupan ini, sebagian orang menganggap bahwa mencari harta sebanyak-banyaknya adalah jawabannya. Melalui kekayaan, manusia dinilai bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan, bahkan kesempatan berbuat baik lebih banyak. Dengan harta yang melimpah, seseorang tidak hanya bisa membahagiakan diri sendiri, tapi juga membuat senang orang lain. Maka bersibuk-sibuklah mereka mencari nafkah, memperkaya diri, meskipun penumpukan kekayaan itu tidak akan pernah berujung. Dan bagi sebagian orang proses tersebut justru membuatnya lalai dan semakin jauh dari hal ideal. Pendapat lain mengatakan bukan harta yang prioritas, melainkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu seseorang bisa menjadi lebih terhormat. Orang kaya tidak lebih baik dari orang yang berilmu. Maka jargon bahwa harta meniscayakan kita untuk menjaganya, sedangkan ilmu justru menjaga kita. Bahkan dengan ilmu harta bisa kita raih, tapi belum tentu demikian sebaliknya. Berangkat dari keyakinan ini, seseorang kemudian berlomba-lomba mengejar pendidikan tinggi, memupuk pengetahuan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang kaya dan pintar sudah sangat banyak kita dapati. Namun betapa banyak juga masalah yang juga ditimbulkan oleh dua kelompok itu. Tidak sedikit orang yang karena dibutakan oleh kekayaan menjadi lupa akan nilai-nilai sosial dan kelestarian lingkungan. Punya perusahaan besar tapi mengeksploitasi alam, punya pabrik tapi mencemari udara dan mengganggu masyarakat, meraup keuntungan luar biasa per hari tapi kikir, dan seterusnya. Dengan demikian kekayaan tidak membuatnya bersyukur. Kekayaan telah menumbuhkan sifat tamak yang dalam level tertentu memicu tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Demikian pula orang pintar, mereka kini hadir di mana-mana, mengisi berbagai lini strategis kehidupan kita. Di pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit, pabrik senjata hingga masjid dan mushola. Di saat yang sama kita juga menyaksikan bahwa sebagian problem di sekitar kita juga muncul dari orang-orang pintar ini. Kasus korupsi banyak kita saksikan dari para oknum pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang. Kita juga pernah mendengar kasus pelecehan oleh oknum guru di sekolah.
Kita juga kadang menemui beberapa tempat ibadah yang menjadi ajang kampanye kebencian dan memupuk permusuhan kepada kelompok lain yang berbeda paham. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Benarkah yang paling krusial dalam kehidupan ini adalah harta dan ilmu pengetahuan? Ukuran paling sempurna untuk melihat segala persoalan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kembali kepada tujuan dari diutusnya atau bi'tsah beliau, maka kita akan menemukan kata kunci yang sangat penting, yakni akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak." Artinya, aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam redaksi lain disebutkan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah diutus bukan untuk membuat orang menjadi kaya atau semata-mata agar orang menjadi pintar, melainkan agar manusia memiliki akhlak sempurna. Ketika Nabi berdakwah, bangsa Arab secara umum bukan bangsa yang sangat miskin secara ekonomi ataupun sangat bodoh di bidang pengetahuan. Banyak situs Arab kuno yang menunjukkan bahwa masyarakat kala itu tergolong canggih, misalnya dalam membangun bendungan, saluran irigasi, atau teknik dan persenjataan perang. Hanya saja secara moral, masyarakat Arab waktu itu secara umum ditimpa kemerosotan yang luar biasa. Kita kerap mengistilahkannya jahiliyah. Perbudakan, pelecehan terhadap perempuan, fanatisme kelompok, penindasan kaum lemah, riba adalah sederet perilaku negatif yang menjangkiti bangsa Arab. Dengan demikian, kata jahiliyah yang sering kita dengar lebih merujuk kepada pengertian jahiliyah fil akhlak atau kebodohan dari segi moral. Jauh sebelumnya bangsa Arab sejatinya memiliki moral yang baik karena pengaruh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dalam perkembangan waktu, keadaban mereka kian menyusut dan terus merosot hingga sampai di luar batas kemanusiaan. Misalnya mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Rasulullah hadir mengembalikan sekaligus menyempurnakan akhlak sebagaimana yang diajarkan nabi-nabi terdahulu. Melalui keteladanan, beliau menegakkan prinsip tauhid, mengusung kesetaraan manusia, dan menyebarluaskan spirit kasih sayang di antara sesama. Rasulullah berjasa besar dalam merombak kondisi waktu itu, dari kebiadaban menuju peradaban, bukan hanya di Arab tapi juga segala penjuru dunia. Sebagaimana ungkapan Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhlaklah yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan ini, karena ia menjiwai seluruh perilaku utama. Jika kita mendapati orang kaya ataupun orang pintar yang menjadi biang kerok masalah, maka itu semata-mata karena hilangnya akhlak pada diri mereka. Begitu juga banyak orang kaya dan orang pintar yang hidup penuh manfaat bagi orang lain karena pribadinya berhias akhlak yang luhur. Ada belas kasih di hati mereka,
ada empati kepada orang lain, ada kedermawaan, ketawaduan, semangat membantu yang lain dan lain sebagainya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama sufi abad pertengahan, sebagaimana dikutip dalam Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pernah menyatakan, nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Artinya kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Harta tentu perlu karena manusia hidup meniscayakan kebutuhan primer bendawi seperti makan, pakaian, juga tempat tinggal. Dan lebih penting daripada harta adalah ilmu. Ilmu dan akal membedakan manusia dari karakter binatang. Namun yang lebih penting dari keduanya adalah akhlak. Sebab tanpa akhlak manusia bukan hanya bisa seperti binatang, tapi bahkan bisa lebih rendah lagi. Karena itu, sebelum menjadi orang kaya dan orang pintar, jadilah terlebih dahulu orang yang berakhlak, orang yang beradab. Semoga khotib yang banyak kekurangan ini juga para jamaah sekalian mampu menjadikan akhlak sebagai pondasi utama bagi segenap gerak-gerik kita untuk meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafi'u bi'ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ayuhan nas, usikum bitaqwallah fa innaha syiarul mu'minin wa titharul muttaqin wa wasiyatullahi fiikum ajma'in. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati min qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran lakum takrima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takun laka ridha'u wa lihaqqi ada wa adil wasilatul fadilatul maqal mahmud alladhi wa'atah wajzi'anna ma huwa ahluh wajzi'anna afdala ma jazaita nabiyan an ummati wa salli wa sallim alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ala malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ruda'anil khulafa'ir rasyidin umarul mu'minin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa anisidatil bararah alladzina hum tamamul asyrah wa an sayyidatin nisa'il alamin Fatimah binti sayyidil mursalin wa an sayyidinal karimaini
al-qamaraini an-najiraini Abi Muhammad al-Hasani wa Abi Abdillah al-Husain wa baqiyat as-sahabat ajma'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma armdina warda anna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tuthir alaina. Allahumma ighfir lana wa li usulina wa furu'ina wa azwajina wa asharina wa hawashina wa masyayikhina wa muallimina wa ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholih umarana wa wuzarana wa hukamana wa qumdatana wa syuratana wa asakirana wa juyushana wa junudana wa ulama'ana sholahan taman waj'alna hudadan muhtadin. Allahumma hdihim ila siratal mustaqim wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulika ar-raufir rahim. Allahumma ahlikil a'da' bil a'da' wa ashkil adh-dhalimin wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa al-qur'a fi qulubihim. Allahumma sulih man fi salahin salahul muslimin wa ahlik man halaki salahul muslimin waqfina syarrul zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin wasrif anna syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma adfa'il ghala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal qanta wal jadd wasyada'ida wal mihana wal fitana wal amrada wal awja'a wad da'a wal asqama wal ta'una wa maitata su' wa mautal fujaati 'alal muslimin wal muslimat alladzina hum fi baldatina hadhihi khassah wa fi biladil muslimin 'amah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa qawil islam wal muslimin wa 'izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dinahum wa dunyahum wa akhiratahum. Allahumma asturhum wajburhum warzuqhum warfa'hum wahdihim waltuf bihim. Allahumma farij anhum farajan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa jawarihina wa ansadina wa harakatina wa sakanatina wa amalina wa amalina ahlina wa auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrur. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.